Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Diah Rahmayanti, NIM A3101901661, akan membacakan berita tentang dampak virus COVID-19 dan upaya penanganannya. Selamat pagi, selamat bergabung kembali dengan berita pagi di Oke TV. Bersama saya, Firda Diah Rahmayanti. Dalam beberapa waktu ke depan, saya akan membawakan berita terkait dengan dampak virus COVID-19 yang melanda Indonesia. Maret 2020 adalah awal penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia. Sampai saat ini, Kementerian Kesehatan sudah mencatat ada 500.000 orang yang telah dinyatakan positif COVID-19. Dengan adanya wabah tersebut, pemerintah diharuskan mengambil kebijakan seperti WFH. WFH yaitu work from home, atau masyarakat diharuskan untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Kebijakan tersebut tentu memberikan dampak yang sangat terasa untuk masyarakat. Dampak yang sangat dirasakan masyarakat yaitu dampak ekonomi. Penurunan penghasilan menjadi salah satu masalah masyarakat karena pembatasan kegiatan masyarakat yang mengharuskan menutup usaha dan maraknya pengurangan pekerja mengakibatkan ekonomi menurun drastis. Selanjutnya, upaya pemerintah pusat dan daerah dalam menekan penyebaran virus COVID-19 ini adalah dengan menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, di mana masyarakat lebih diminta untuk sangat mengurangi kegiatan di luar rumah. Kebijakan PSBB ini tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Dengan menerapkan PSBB, diharapkan masyarakat untuk lebih mengurangi kegiatan di luar rumah untuk mencegah atau mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Namun, penerapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ini nampaknya tidak sepenuhnya membawa pengaruh baik untuk masyarakat. PSBB yang mengharuskan masyarakat untuk tetap tinggal di rumah tentu akan membatasi kegiatan masyarakat, seperti pemilik usaha yang mengharuskan menutup atau mengurangi kegiatan usahanya. Tentu hal ini sangat merugikan untuk masyarakat karena perekonomian yang semakin menurun, sedangkan kebutuhan kehidupan harus tetap dipenuhi setiap harinya. Karena hal ini, tidak sedikit masyarakat yang kurang setuju dengan penerapan PSBB ini, karena masyarakat sangat mengalami penurunan dalam pendapatannya. Dengan itu, pemerintah mengambil kebijakan baru tentang PSBB ini dengan sedikit melonggarkan aturan PSBB, misalnya untuk usaha makanan hanya diperbolehkan untuk makan di tempat dengan kapasitas 50% dan selebihnya hanya untuk dibawa pulang, serta pemerintah melakukan pembatasan jam operasional usaha tersebut. Dengan begitu, masyarakat tetap dapat membuka usahanya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan masyarakat tetap mendapatkan pendapatannya. Tidak hanya pada perekonomian, COVID-19 ini juga memberikan dampak pada pendidikan yang ada di Indonesia, di mana pendidikan yang ada di Indonesia harus melaksanakan pembelajarannya secara online atau dalam jaringan, dan mengharuskan sekolah dan peserta didik menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran secara online ini. Sedangkan banyak masyarakat atau peserta didik yang tergolong tidak mampu, yang tidak memiliki HP atau gawai, yang mengakibatkan peserta didik tidak dapat mengakses pembelajaran secara online ini yang disampaikan oleh guru melalui aplikasi WhatsApp, Google Meet, atau yang lainnya. Dengan begitu, peserta didik banyak yang tertinggal dalam pembelajarannya. Karena hal itu, tidak sedikit peserta didik yang mengeluh tidak memahami materi secara baik karena materi yang disampaikan hanya secara singkat melalui virtual dengan aplikasi WhatsApp atau Google Meet dan lainnya. Dan banyak peserta didik yang mengalami penurunan prestasi dalam pembelajarannya. Tentu hal tersebut sangat tidak nyaman untuk peserta didik dalam melaksanakan pembelajarannya. Belum lagi dalam lingkup masyarakat atau lingkup keluarga, khususnya orang tua, tidak mampu atau tidak bisa selalu untuk mendampingi peserta didik dalam menyelesaikan materi-materi atau menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dari sekolah. Dengan begitu, peserta didik tidak mampu menyelesaikan tugas atau menyelesaikan materi secara optimal, dan akibatnya adalah penurunan prestasi dalam pembelajaran peserta didik tersebut. Untuk
menyelesaikan permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia akibat wabah virus COVID-19 ini, kita dapat mengambil solusi seperti membentuk kelompok kecil untuk masyarakat yang tertinggal atau masyarakat yang kurang memadai dalam sinyal atau peserta didik yang tidak memiliki gadget atau gawai untuk mengakses pembelajaran secara optimal. Dengan adanya kelompok kecil, peserta didik dapat belajar secara tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah. Peserta didik juga dapat mendapatkan pembelajaran secara baik karena peserta didik yang tidak memiliki gadget atau tidak memiliki gawai tidak dapat mengakses pembelajaran yang dilakukan secara online atau secara daring atau dalam jaringan. Selanjutnya, upaya yang dapat mengurangi penyebaran wabah virus COVID-19 ini yaitu dengan melaksanakan kebijakan pemerintah dengan optimal, yaitu dengan melaksanakan kebijakan work from home dengan optimal, yaitu beribadah, bekerja, dan belajar dari rumah. Tentu dukungan masyarakat juga sangat mempengaruhi dalam upaya mengurangi penyebaran wabah virus COVID-19 ini. Tentunya, masyarakat diharapkan untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dalam lingkungan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat membantu untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Dengan berita tersebut, kita sudah sampai di akhir acara. Saya Firda Diah Rahmayanti berterima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.